Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamar Zainal Arifin, RAG 012, R Aquatic Management Group 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif disertai dengan contoh penyelesaian menggunakan R software. Oke. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data. Nah, sebenarnya tujuannya itu agar lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Nah, statistika deskriptif ini hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai karakteristik objek yang diteliti. Dalam statistika deskriptif ini tidak ada maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Dalam statistika deskriptif ini terdapat kegiatan berupa pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data. Nah, data tersebut dapat menghasilkan ukuran-ukuran statistik, yaitu frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, dan kecenderungan suatu gugus data. Serta dalam statistika deskriptif pula dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Tujuan penyajiannya yaitu agar data lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih komunikatif. Pengumpulan dan penataan data. Nah, berdasarkan sumbernya, data statistik tergolong dalam dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ini diperoleh dari pihak lain, sementara data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam pengumpulan data ini terdapat 4 metode pengumpulan data. Yang pertama, sensus, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pendataan secara lengkap terhadap seluruh unit populasi. Yang kedua, survei, yaitu pengumpulan data hanya pada sebagian unit populasi. Sebagian unit populasi tersebut dapat disebut juga sebagai sampel. Registrasi, yaitu pencatatan secara terus-menerus, misalnya pencatatan kelahiran, kematian, dan migrasi yang dilakukan pemerintah. Yang terakhir ada eksperimen, yaitu pengumpulan data dengan melakukan percobaan. Berikut ada ukuran-ukuran statistik. Yang pertama ada ukuran frekuensi. Nah, di dalam ukuran frekuensi ini terdapat jumlah, yaitu hasil dari penambahan nilai-nilai data. Kemudian ada persentase, dan frekuensi. Kemudian untuk ukuran kecenderungan terpusat ada rata-rata, median, dan modus. Ukuran penyebaran atau variasi dapat dibedakan menjadi jangkauan, simpangan rata-rata, varian atau variasi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Yang terakhir ada ukuran posisi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran frekuensi yang pertama adalah jumlah, yaitu hasil dari penambahan nilai-nilai data. Kemudian ada persentase, yaitu nilai yang disajikan dalam bentuk pecahan per 100. Dan ada frekuensi, yaitu penjumlahan yang menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi gitu. Ukuran kecenderungan terpusat. Yang pertama ada rata-rata, yaitu nilai yang mewakili sekelompok data
Dan dari rata-rata ini diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ini maksudnya median. Median merupakan nilai yang terletak di tengah dari data yang nilainya telah diurutkan. Banyaknya data di bawah median sama dengan banyaknya data di atas median. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Ukuran penyebaran atau variasi. Yang pertama ada jangkauan atau range, yaitu ukuran dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum yang ada dalam suatu kelompok data. Kemudian ada simpangan rata-rata, lalu ada varian data atau dapat dihitung dari rata-rata jarak kuadrat antara data ke rata-rata. Kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku yang merupakan akar kuadrat dari varian. Lalu ada koefisien variasi, yaitu perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata. Lalu ada pada ukuran posisi, yaitu kuartil. Kuartil ini posisi yang dibagi 4 bagian wilayah. Lalu untuk desil itu ukuran yang dibagi menjadi 10 bagian. Lalu untuk persentil dibagi menjadi 100 bagian gitu. Nah, dalam penyajian bentuk statistika deskriptif itu dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram. Yang pertama ada tabel. Tabel ini dibedakan menjadi 3, yaitu tabel satu arah atau one way table, tabel 2 arah atau lebih, lalu ada tabel distribusi frekuensi. Sementara pada grafik dan diagram itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada diagram batang atau bar graph, lingkaran atau pie chart, grafik garis atau line chart, grafik peta atau GIF, diagram batang daun, dan diagram sketcher. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke bagian kasus atau contoh penyelesaian menggunakan R software dari statistika deskripsi. Nah, yang pertama, terdapat data kelimpahan total terumbu karang, lalu sajikan nilai rataan, tanda deviasi, dan jumlah dari masing-masing objek. Nah, ini datanya ada di Excel, lalu di copy dulu ke notepad dan disimpan dalam bentuk notepad tersebut sehingga data tersebut dapat dibaca. Lalu di sini kita mengambil data tersebut dengan set WD ya. Nah, di sini kelimpahan, nama kelimpahan. Langsung running aja. Lalu di biar terbaca. Nah, ini karena ada banyak itu rata-ratanya, kita langsung running aja.
Dari data ini udah ada data rata-ratanya. Nah, lalu ini untuk standar deviasi dataan, kita masukin lagi. Ya, berikut adalah penyajian rataan, standar deviasi dan jumlah data dari data yang diuji. Lalu untuk menggunakan untuk menyajikan dengan bentuk scatter, kita menggunakan fungsi plot ya, dari data yang tadi. Soalnya kelimpahan buffer ini di running dulu. X nya itu merupakan kelimpahan total, sementara Y nya merupakan kelimpahan cover. Di sini udah terbentuk ya sketchernya. Kita perbaiki. Nah, ini agar lebih rapi lagi, yang tadi covernya itu jadi total, sementara datanya itu bisa dijadikan kelimpahan kayak gitu. Nah, ini agar lebih rapi lagi jadikan X nya itu menjadi tutupan karang, sementara Y nya menjadi kelimpahan total. Lalu ditambahkan judul sketcher plot dengan X limitnya itu atau bagian bawahnya itu dari 20 sampai 60, sementara bagian atasnya atau Y nya itu dari 50 hingga 100 skalanya. Nah, ini kalau dijadikan sebagai nilai minimum dan nilai maksimumnya tuh. Lalu di sini ya ini sudah menjadi diagram sketcher atau sketcher plot ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di kelimpahan total dengan tutupan karang ini bervariasi ya nilainya. Ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Jadi nilainya itu atau datanya itu beragam gitu. Lalu untuk kasus keduanya, terdapat data penangkapan ikan jenis X di beberapa daerah dengan tahun berbeda ya. Nah, sajikan dalam bentuk pie chart. Pertama ini datanya ada di Excel, lalu disimpan dalam bentuk Notepad ya, atau di copy dulu ke Notepad lalu baru disimpan. Lalu ini datanya kita ambil dengan set WD running nama. Nah, di sini berdasarkan nama ikannya ya. Di dalam tabel tersebut ada nama ikannya di stringnya. Nah, di sini terdapat datanya gitu dari daerahnya. Misalkan di Bandung itu ada berapa, di Depok ada berapa gitu. Jumlahnya. Nah, ini untuk menggunakan pie chart atau diagram lingkaran ya. Ini menggunakan rumus pie gitu dengan penggunaan sebut. Nah, di sini sudah terdapat beberapa penyajian dalam bentuk lingkaran. Bedanya yang pertama itu masih polos ya. Nah, di yang kedua ini lebih berwarna gitu. Ini yang lebih berwarna. Lalu ada yang 3 dimensi. Nah, cuma karena di sini bentuknya 3 dimensi, akhirnya karena apa ya? Bisa dilihat ini
Ini sebenarnya bentuk aslinya kayak gini. Nah, itu untuk penyajian dalam bentuk diagram lingkaran atau pie chart. Lalu ada kasus ketiga yang di mana terdapat data ikan berparasit yang diambil pada tahun yang berbeda, lalu disajikan dalam bentuk bar chart atau diagram batang. Ini diambil dulu parasit. Nah, kita gunakan fungsi bar plot untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang. Ini coba kita bikin dalam bentuk yang lebih berwarna ya. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk pengambilan ikan yang berparasit dengan yang tidak berparasit itu. Nah, misalkan di diagram yang terakhir ini, nah ini lebih enak. Diagram yang terakhir ini kita lihat bahwa penangkapannya itu sebenarnya diambilnya itu paling banyak di tahun 2014. Nah, sementara ikan yang berparasitnya ini itu lebih banyak gitu. Ya, itu untuk bar plot. Nah, baiklah, untuk penjelasan singkat mengenai statistika deskriptif yang disertai dengan contoh penyelesaiannya menggunakan R software dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.